Hai, perkenalkan, nama saya Khalifatan Husaki dari Prodi Teknik Kimia kelas C 2020. Video ini bercerita tentang kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, mulai dari bangun tidur hingga malam hari, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sila-sila Pancasila sebagai pengajuan tugas untuk penyelesaian tugas Pancasila yang diampu oleh Bu Lisa Retnasari. Pancasila. Pancasila ini merupakan cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang sangat beragam. Hal itu dapat terlihat dari fungsi kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, bahkan sebagai sarana tujuan hidup dan pedoman bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini adalah suatu negara yang didirikan, yang dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Nah, di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai dalam setiap sila-silanya. Di dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu pada satu tujuan yang satu. Nilai tersebut yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang termuat dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai bangsa Indonesia ini percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa bertakwa kepadanya. Ini sekaligus menjadi landasan konstitusi Indonesia yang menjamin hak kebebasan beragama. Dalam beberapa contoh penerapannya, yakni adalah menjunjung toleransi antara umat beragama, menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain, tidak mencemooh kepercayaan lain, dan tidak saling berpecah belah dalam hal agama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memiliki arti bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, selaku makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan sama kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Nah, contoh pengamalannya adalah dengan tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, latar belakang ekonomi, dan lain-lain. Setiap manusia juga memiliki hak yang sama di mata hukum, saling menghargai pendapat, tolong-menolong, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga adalah nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa sebagai warga Indonesia kita harus bersatu meskipun berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Contoh pengamalannya adalah kita harus cinta kepada negara Republik Indonesia, bangga dengan bahasa persatuan, bangga dengan produk-produk Indonesia, dan yang lain sebagainya. Nilai keempat termuat dalam sila keempat juga, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai bahwasanya kerakyatan yang mencerminkan demokrasi di Indonesia. Contohnya adalah kedaulatan yang ada di tangan rakyat, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah dan tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan yang termuat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memuat nilai keadilan itu sendiri. Nah, nilai ini bermakna bahwasanya masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, kesamaan keadilan. Sebab tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa ada kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Dengan cara ini keadilan dapat diwujudkan. Contohnya adalah kita menghormati setiap hak-hak orang lain,
bersikap adil terhadap sesama, mendukung pembangunan untuk memajukan negara Indonesia. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal dunia dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat bisa. Pandemi semakin parah, masyarakat mulai merasakan dampak besarnya. Bukan lagi tentang bagaimana caranya harus tetap sehat, namun sembari memikirkan bagaimana caranya bisa bertahan hidup di tengah gelombang PHK besar-besaran karena ulasi pandemi. Harga kelengkapan kesehatan serta bahan makanan pun mulai ngaco, ditimbun sana-sini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa pernah memikirkan orang lain yang kena dampaknya. Masyarakat banyak yang kesusahan, sementara pemerintah masih gencar-gencarnya mensosialisasikan social distancing, serta banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat rumit yang terjadi di tahun ini. Ya, mau bagaimana lagi? Kita semua kaget, kita semua terpukul. Corona menyebar secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Namun, seharusnya sebagai manusia yang baik, kita harus paham, kita harus selalu bersyukur, dan kita bisa mengambil hikmah bahwasannya mungkin Tuhan sedang berlaku adil untuk semua makhluknya. Mungkin sekarang ini alam sedang diberikan kesempatan untuk bisa tumbuh, untuk bisa pulih, untuk bisa baik lagi seperti dulu. Atau mungkin manusia itu sendiri yang awalnya banyak sekali perpecahan, banyak sekali keributan, namun sekarang kita diajarkan untuk semakin mempererat tali persaudaraan, semakin memberi semangat satu sama lain, dan semakin menguatkan bersama manusia. Hal ini yang ingin saya lakukan bersama kawan-kawan saya. Beberapa hari ini di lingkungan saya dibuat porak-poranda, kebingungan, cemas gara-gara salah satu warga di sini terkena corona. Saya berbagi tugas dengan kawan-kawan dan juga disertai dengan dukungan dari pimpinan ranting Muhammadiyah setempat. Kami berkeliling mencari sumbangan untuk membantu warga kita yang sedang kesusahan. Bukan karena siapa yang kaya dan siapa yang miskin, namun ini tentang sosial. Siapa yang sedang membutuhkan, siapa yang sedang kesusahan, kita bantu bersama-sama. Dan ini juga menjadi salah satu cara bagi saya untuk bisa kembali menenangkan keadaan yang semula porak-poranda karena ketakutan. Sekarang saya ingin rubah menjadi semua saling membantu untuk sebuah persatuan. Seperti pesan almarhum ayah saya beberapa tahun silam, bahwasanya beliau mengatakan, "Leh, kowe reso bahagia mong awakmu tok sing bahagia. Saling tolong menolong karo wong lain, mong urip ki mong sekali, urip sing berarti." Ya, kurang lebih seperti itulah yang beliau katakan kepada saya waktu itu. Itu juga yang membuat saya sekarang terus bergerak untuk bisa selalu memberikan senyuman bagi orang-orang terdekat. Jangan sampai bangsa yang dibesarkan dengan darah dan susah payah justru kita hancurkan di tangan kita sendiri. Sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan berbeda-beda tetapi satu-satu.